Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Melani Pragidyasari dengan NIM akhir 222111233. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam dan para tokohnya pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Al-Ghazali. Dalam pemikiran Al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kaum sufi. Al-Ghazali juga memiliki keprihatinan pada metode filsafat Yunani, kemudian dijadikan landasan dalam mengembangkan pemikiran Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Ghazali sendiri melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran Islam. Maka dari itu bukan hanya karya tulis dalam bidang ekonomi saja, tetapi aktivitas ekonomi yang dapat menjadikan ia bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam fikih Islam. Yang selanjutnya, Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan atau tingkat harga, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu permintaan masyarakat atau al-rogobah yang bervariasi terhadap barang, di mana faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia atau al-matlub. Yang kedua, tergantung pada jumlah yang membutuhkan barang atau disebut dengan tulab. Yang ketiga, harga jual yang dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik semakin tinggi. Yang keempat, adanya harga bervariasi menurut kualitas pembeli barang atau al-mu'awid, yaitu jika pembeli adalah orang kaya dan terpercaya dalam membayar, kemungkinan akan mendapat tingkat harga yang lebih rendah. Yang kelima, adanya tingkat harga yang dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan untuk membayar. Apabila menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, kemungkinan harga relatifnya lebih rendah dibandingkan menggunakan mata uang yang tidak umum dipakai. Yang selanjutnya, menurut Ibnu Qayyim, dalam tulisannya telah menyentuh beberapa persoalan yang berkenaan dengan falsafah ekonomi Islam, yaitu konsep manusia atau homo islamicus dan manusia bukan ekonomi atau non-homo economicus, di mana konsep keadilan dan nilai-nilai etika dalam ekonomi, aktivitas ekonomi, serta kerjasama dan kesejahteraan buruh, kepemilikan harta kekayaan oleh individu, dan peranan kerajaan dalam ekonomi. Yang selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, dalam ekonomi Ibnu Khaldun membicarakan bukunya yang kita sebut tadi di atas, bagian kelima, di mana motif ekonomi ada karena hasrat manusia yang tak terbatas, akan tetapi barang untuk memuaskannya sangatlah terbatas. Oleh karenanya, untuk memecahkan persoalan ini harus dilihat dari sudut pandang tenaga dan penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga yang terbagi menjadi kepada yang pertama, adanya tenaga untuk mengerjakan barang-barang atau objek untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau subjek, dinamakan ma'ash atau penghidupan. Yang kedua, adanya tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak atau masal subjektif, itu dinamakan dengan tamawul atau perusahaan. Adapun dari jurusan kegunaannya dapatlah dibagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama, kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingan sendiri yang dinamakan rezeki atau tersebut dalam 55 kali dalam Al-Quran dengan 77 kata yang sama.
Yang kedua, adanya kegunaannya untuk kepentingan orang banyak. Sedang kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan kasab atau tersebut 67 kali dalam Al-Quran. Dalam pemikiran Al-Khaldun yang banyak kita temui di karyanya Muqaddimah yang merupakan volume pertama dari ke-7 volume karya besarnya kitab Al-Ibar atau dengan judul lengkapnya Al-Ibar wa Diwan Al-Mutabda dan wa Al-Khobar fi Al-Ayan wa Al-Arab wa Al-Jama' wa Al-Barbar wa man asyrahum min Zawi Al-Sultan Al-Akbar. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.